Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik, materi semester 5 kelas 12 MIPA. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama nanti mendeskripsikan induksi elektromagnetik. Yang kedua, mendeskripsikan konsep hukum Faraday pada percobaan induksi elektromagnetik. Yang ketiga, mendeskripsikan konsep hukum Lenz pada percobaan induksi elektromagnetik. Yang keempat, menjelaskan arah arus induksi sesuai kaidah tangan kanan. Yang kelima, menjelaskan konsep induksi elektromagnetik. Yang keenam, menjelaskan konsep hukum Faraday dan hukum Lenz. Yang ketujuh, menjelaskan konsep GGL induksi. Yang kedelapan, menghitung GGL induksi. Yang kesembilan, menghitung besar arus induksi. Yang kesepuluh, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Yang kesebelas, mendeskripsikan fenomena induksi elektromagnetik. Yang ke-12, mendeskripsikan hukum Lenz. Oke, yang ke-13, mendeskripsikan pengertian transformator. Yang ke-14, menghitung besaran-besaran pada transformator. Oke, kita lanjut. Pengertian flux magnet. Ini ada garis gaya magnet, medan magnet, ada luasan ditembus. Nah, oke, dia menembus. Oke, fluxnya adalah jumlah atau banyaknya garis gaya yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus. Flux B dot A. BA cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh arah normal bidang dengan arah B. Contoh soal. Nah, ini ada bidang atau bedah berbentuk prisma ya. Begini. Nah, B-nya tegak lurus dengan bidang yang PSVT. PSVT. Nah, terus dia akan nembus bidang TVRV. Ya, oke. Jadi yang diminta di sini tentukan flux pada bidang PSVT. PSVT yang ini. Maka jawabnya B dot A. Nah, sudutnya 0 karena tegak lurus. Maka 12B. Oke. Yang kedua, bidang PQRS. 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 Nah, PQRS ini normalnya ke atas, ini ke kanan. Maka tetanya 90 derajat. Cos 90 derajat 0. Atau kalau kita amati tidak ada satu garis pun yang menembus bidang PQRS, maka fluxnya 0. Sekarang yang bidang QRVT. Nah, QRVT. Oke. QRVT ya BA cos theta. A-nya luasnya adalah 4 kali 5, 20. Cos theta-nya 3/5, jadi 12B. Lah, cos theta-nya 12 dari sini. Kalau Bapak gambarkan garis TI, nah ini B-nya lurus sejajar. Berarti garis B ini sejajar dengan garis PI. Oke. Berarti sudutnya, sudut tetanya itu sudut tetanya adalah 90 derajat dikurangi A. Nah, sama saja dengan sisi sini. Berarti sudut ini, theta ini sama dengan sudut yang di atas ini persis ya. Maka cos theta, kalau cos A itu sama dengan 4/5. Ya.
Kalau cos yang di sini, kalau ini misalnya theta, gitu, cos theta, itu berarti dekatnya 3/5. Sehingga cos theta-nya kita ganti dengan 3/5. Oke? Jadi, jumlah garis gaya yang menembus bidang PH, PSVT dengan HRVT sama-sama dengan 12B. Oke? Kita lanjut. Hukum Faraday. Nah, itu perhatikan. Ketika magnet kita gerakkan maju, mundur, masuk ke dalam kumparan, maka akan timbul arus. Ya, arus. Namanya arus induksi. Yang menimbulkan arus itu namanya GGL induksi. Nah, sesuai dengan hukum Faraday. Dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Faraday disimpulkan bila jumlah fluk magnetik yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan timbul GGL yang disebut GGL induksi. 2. Besarnya GGL induksi sebanding dengan laju perubahan fluk. Jadi kalau ini gerakannya makin cepat, maka GGL yang ditimbulkan akan semakin besar. Yang kedua, sebanding dengan jumlah lilitan. Makin besar jumlah lilitan, GGL yang dihasilkan juga akan semakin besar. Oke. Nah, secara matematik, GGL induksi sama dengan min N d fluk per dt itu laju perubahan fluk terhadap waktu. Ini sama. Ketika perubahannya sangat selang waktunya sangat kecil itu menggunakan D turunan. GGL induksi yang terjadi antara ujung-ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan flux. Ini. Atau ini. Dan sebanding dengan jumlah lilitan. Dengan N. Oke. Nah, di sini ada tanda negatif. Tanda negatif ini adalah penyesuaian dengan hukum Len. Jadi nanti kalau disuruh diminta untuk menghitung berapa GGL-nya, tanda negatifnya nggak usah dimasukkan. Karena tanda negatif di sini adalah penyesuaian dengan hukum Len. Bunyi hukum Len, arah arus induksi sedemikian hingga menimbulkan sesuatu yang melawan penyebab timbulnya arus induksi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang menimbulkan arus induksi apa? Perubahan fluk, perubahan garis gaya magnet. Medan magnet yang masuk ke kumparan ketika dia maju itu tambah banyak. Maka nanti arus induksinya akan menghasilkan medan magnet yang arahnya keluar. Tapi ketika dia ditarik, nah medan magnet yang masuk berkurang, maka dia akan menambah. Kalau berkurang dia tambah, kalau bertambah dia kurang. Itu intinya dari hukum Len ini. Kita lanjut. Bunyi hukum Len, arah arus induksi sedemikian hingga menimbulkan sesuatu yang melawan penyebab timbulnya arus induksi. Diperhatikan, ketika kutub magnet ini kita gerakkan masuk ke kumparan, maka jumlah garis gaya magnet yang masuk bertambah. Maka nanti arus induksi akan menghasilkan medan magnet yang arahnya ke luar. Sehingga kita bisa menggunakan aturan tangan kanan mengepal, B-nya keluar, maka arusnya ke atas. Yang di sini ke atas. Pakailah aturan tangan kanan kalian, kepalkan. Nanti ibu jarinya diarahkan ke kiri. Kenapa ke kiri? Itu arah B. Maka arusnya segini. Pada saat kutub utara kita tarik, nah kita tarik, maka jumlah garis gaya yang masuk berkurang. Maka dia akan menghasilkan arah medan magnet arus induksi yang arahnya masuk. Nah, berarti arah medan magnetnya ke kanan. Coba tangan kanan kalian kepalkan, kemudian ibu jari diarahkan ke kanan. Oke, jari-jari menuju ke bawah. Berarti arusnya ke bawah. Arusnya begini. Oke, jadi arah arus ini berkaitan dengan hukum Len. GGL induksi karena perubahan medan perubahan induksi magnetik.
Nih digerakkan. Kalau kutub magnetnya mendekat, medan magnetnya bertambah. Dijauhkan berkurang. Nah, ketika terjadi perubahan medan magnet akan timbul GGL induksi. Besarnya min N delta flux per delta T atau min N A cos B per D dt. Ini yang berubah B-nya. Kan N-nya tetap, kemudian A-nya tetap, luas kumparannya tetap tidak berubah. Yang berubah ini laju perubahan B. Itu dengan cara kita menggerakkan magnet. Oke. Yang kedua, GGL induksi karena perubahan luas. Nah, ya. Ini ada kawat penghantar PI. Kita gerakkan memotong tegak lurus medan magnet. Maka, di sini luasnya berubah. Kan karena luasnya berubah berarti fluknya berubah. Karena fluk itu berkaitan dengan 3, yang pertama B, yang kedua A, yang ketiga sudut antara B dan A atau orientasinya. Nah, di sini tetanya karena tegak lurus, cos tetanya tegak lurus bidang berarti B-nya masuk, bidangnya normalnya juga masuk. Nah, berarti tetanya cos tetanya 1. Jadi B kemudian A-nya L kali delta S. Nah, BL L. Delta S dibagi delta T itu V. Maka E sama dengan min B L V. Oke. Dengan N-nya 1 karena cuma 1 batang. Cos θ-nya 1 karena sudutnya searah tadi. Arah arus induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz. Nah, arah arus induksi karena adanya gaya. Gayanya kan ke kanan. Nah, batang bisa bergerak ke kanan berarti ada gaya ke kanan. Nah, maka arus induksi akan menghasilkan gaya yang arahnya ke kiri, gaya Lorentz. Kalau gayanya ke kiri, kita gunakan aturan tangan kanan membuka, B-nya masuk, kemudian telapak tangan mengarah ke kiri, berarti ibu jari arahnya ke atas. Berarti arus mengalir dari V ke P, sehingga di P menjadi positif, di V menjadi negatif. Oke, arus dari pada penghantar itu dari V ke P. Tapi kalau di luar batang yang melalui R nanti dari P ke V. Nah, batang di sini berfungsi sebagai sumber arus. Dengan menggunakan aturan tangan kanan terbuka, maka kita dapat menentukan arah arus induksi. Oke. Yang berikutnya, yang C, GGL induksi karena perubahan sudut. Nah, ini ada motor. Kita gerakkan di dalam medan. Kumparannya kita gerakkan di dalam medan. Motor, bukan motor, dinamo, generator. Ya, bagian yang diam namanya rotor, stator, yang bergerak namanya rotor. Ini yang rotor itu kumparannya. Digerakkan, maka pada kumparan akan timbul GGL, namanya GGL. Nah, deflux. Nah, cos θ-nya yang berubah. B-nya tetap, B-nya itu ditimbulkan oleh magnet, A-nya tetap, luas kumparannya tetap. Nah, yang beda itu θ-nya. Nah, maka θ-nya omega T. Maka E sama dengan NBA omega sin omega T. Oke, contoh soal. Yang pertama, suatu lingkaran dengan hambatan 5 ohm terletak di dalam medan magnet yang flux magnetnya berubah terhadap waktu, dinyatakan dengan persamaan flux sama dengan dalam kurung T plus 3 kuadrat. Tentukan kuat arus pada saat T sama dengan 2. Oke. Penyelesaiannya. Oke. I sama dengan E per R. E-nya N D flux dt. Nah, D-nya yang 3 plus T plus 3 dalam kurung kuadrat diganti ini. Ketika diturunkan 2 T kuadrat turunannya 2T, 3T itu turunannya T. Nah, masuklah E sama dengan N kali 2T plus 3 per R. Dimasukkan angkanya, T-nya dengan 2, maka didapatlah I-nya sama dengan 1,4 ampere.
Oke, kita lanjut yang kedua. Soal